Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu rasio keuangan, yaitu rasio net profit margin. Jadi rasio net profit margin ini adalah salah satu rasio keuangan yang banyak direkomendasikan oleh Lo Keng Hong, teman-teman. Jadi Lo Keng Hong ini adalah salah satu investor saham terkemuka di Indonesia yang sering disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Jadi Lo Keng Hong ini sering memberikan seminar, podcast maupun motivasi investasi karena beliau adalah salah satu investor tersukses di Indonesia dalam aliran value investing atau value investor sebagai investornya. Oke, teman-teman, analisa Oke, teman-teman, analis saham syariah. Kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan berkunjung ke blog analis.co.id. Atau buat teman-teman yang bertanya, di mana menemukan kalkulator saham Excel, silakan teman-teman buka blog analis.co.id. Kemudian masuk di bagian tools, kemudian klik kalkulator saham Excel. Oke, kita langsung saja mulai. Jadi bicara soal rasio keuangan, teman-teman yang mau belajar cara menghitung rasio keuangan atau belajar rumusnya, ini bisa menggunakan kalkulator saham Excel produk dari analis.co.id. Jadi di sini adalah banyak sekali rasio keuangan yang sudah tertera. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio valuasi atau rasio pasar, harga pasar saham. Nah, dari ke 5 rasio keuangan ini, semua kurang lebih ada 35 rasio keuangan, teman-teman. Jadi, kebetulan pada hari ini kita akan bahas soal rasio profitabilitas terkhusus pada rasio net profit margin ratio atau yang sering disingkat dengan NPM. Net profit margin ini adalah salah satu rasio keuangan yang masuk dalam kategori rasio profitabilitas. Dan ini adalah salah satu rasio keuangan yang sering direkomendasikan oleh Lo Keng Hong. Nah, kita mulai belajar cara menghitungnya, teman-teman. Nah, sekarang di sini ada rumusnya. Jadi kalau teman-teman yang belum memiliki, begitu teman-teman klik di bagian nilai rasionya, ini akan muncul rumusnya di bagian sini. Jadi rumusnya ini adalah I40 dibagi I29. I itu adalah kolom, 40 adalah baris. Demikian juga ini I adalah kolom, 29 adalah barisnya. Nah, kita langsung cek I40 ya. Jadi I40, I itu kolom yang ini teman-teman, karena di sini FGHI, jadi I, kemudian 40 itu ada di sini teman-teman. Jadi ada di baris ke-40 itu adalah laba bersih. Jadi rumus dari net profit margin adalah laba bersih dibagi I29 atau laba bersih dibagi penjualan atau pendapatan neto atau net revenues. Biasanya disebut penjualan bersih, pendapatan bersih, itu tergantung dengan sektor perusahaannya. Nah, kita lihat I40 laba bersihnya atau net income-nya itu adalah 2,5. Nah, ini tergantung nanti dia pakai pembulatan apa, teman-teman. Kita lihat langsung dari laporan keuangannya. Oke, pendapatan atau laba bersih itu kita ambil dari laporan keuangan kuartal 2 2018 karena ini sesuai dengan kalkulator sahamnya, teman-teman. Kita menggunakan menghitung dari laporan keuangan kuartal 2. Sebenarnya teman-teman kalau mau memiliki ini sudah kita sediakan kurang lebih ada 4. Jadi ini kalau kita hitung Pegas karena menggunakan laporan keuangan pakai dolar, kita pakai Pegas. Kalau misalnya
pakai rupiah, maka kita gunakan contoh laporan keuangan PTBA. Tapi teman-teman, perlu diketahui bahwa di sini kalau teman-teman memiliki kalkulator saham ini kurang lebih ada total kalkulator saham Excel itu ada 8. Jadi per satu contoh itu 4 karena di sini ada penghitungan untuk kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 atau laporan keuangan tahunan. Sehingga kenapa kita ada 8 totalnya plus kalkulator nilai intrinsik. Jadi dengan sekali beli, teman-teman untuk yang masih dapat kesempatan yang pro, silahkan langsung di WA. Di sini nanti ada kalkulator nilai intrinsik juga. Ini sudah kita pernah bahas juga, teman-teman. Sekarang kita masuk ke kalkulator saham Excel-nya. Jadi, I40 adalah laba bersih, yaitu 2,5. Kita lihat laporan keuangannya langsung. Jadi, laba bersih yang kita gunakan adalah laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sering ada yang bertanya, kenapa bukan total penghasilan komprehensifnya? Kenapa yang digunakan adalah laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk? Itu sudah kita jawab di beberapa video sebelumnya. Silahkan tonton beberapa video yang sudah kita jelaskan sebelumnya, teman-teman. Oke, di sini adalah 2,5. Tapi kita lihat pembulatan yang digunakan adalah disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Jadi kalau di sini dinyatakan disajikan dalam jutaan rupiah, maka kita tambahkan nolnya 6, berarti ini adalah 2,5 triliun. Jadi 2,5 triliun laba bersih yang dihasilkan oleh PT Bukit Asam Tbk. Nah, kita kembali ke laporan keuangannya di kalkulator saham Excel-nya. Jadi 2,5 itu I40, kemudian dibagi dengan I29 atau kolom I baris 29. Kita lihat adalah penjualan atau pendapatan bersih, yaitu 10,5 triliun. Kita langsung lihat di laporan keuangannya. Jadi ini masih masuk di laporan laba rugi, teman-teman, kalau untuk pendapatan. Nah, pendapatan bersih atau penjualan bersih itu 10,5 triliun lebih. Nah, inilah yang kemudian kita input ke kalkulator sahamnya. Teman-teman kalau memiliki ini tinggal input di bagian sini. Nah, kemudian hasilnya akan muncul berapa persen nilai rasionya. Ini akan otomatis muncul di sini, teman-teman. Jadi, khusus untuk bagian ini, itu tidak perlu kita isi. Jadi, teman-teman tidak perlu mengisi bagian ini. Nanti akan muncul termasuk pada penilaian. Tapi penilaian ini masih relatif, bisa benar, bisa salah. Karena itu tergantung dengan, tergantung dengan sektor dari perusahaannya. Nah, jadi hasil dari net profit margin-nya adalah 24,48. Jadi ini penilaiannya otomatis akan sudah ada rumusnya di sini, teman-teman. Ini agak rumit juga kalau teman-teman tidak paham. Buat rumus ini agak sangat rumit sehingga perlu ilmu yang sedikit. Maksud saya perlu pendalaman lebih dalam lagi soal mengkaji rumus-rumus ini. Tapi kalau teman-teman tidak mau repot, silahkan miliki saja kalkulator saham Excel-nya. Khusus untuk libur lebaran ini, kita kasih harga 245, sudah dapat kalkulator 8 file Excel dan 1 kalkulator nilai intrinsik saham. Nah, kita lihat, kalau di angka 24,48, apakah ini baik atau tidak? Nah, kita akan lihat di sini, teman-teman. Jadi, net profit margin ada penjelasannya. Nah, net profit margin tujuannya apa? Di sini ada penjelasannya. Jadi, ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan bersih yang dihasilkan dari seluruh penjualan. Jadi, fungsinya itu. Jadi, kenapa Loh Keng Hong sering menggunakan rasio ini? Karena ini melihat seberapa efektif laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari penjualannya. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan itu cukup tinggi sehingga antara laba bersih dengan penjualannya itu cukup jauh selisihnya. Nah, indikasinya semakin tinggi nilai net profit margin, maka akan semakin baik dan itu artinya perusahaan mampu
menekan bahan operasional dan penjualan bersihnya untuk menghasilkan laba bersih yang baik, laba bersih yang lebih tinggi. Kemudian nilainya berapa sih yang baik? Jadi antara 15 sampai 20% adalah nilai ideal untuk rasio NPM, net profit margin. Jadi menurut situs Investopedia. Jadi teman-teman kalau mau tahu nilai-nilai seperti ini cukup rumit, teman-teman harus belajar, baca artikel ribuan, baca buku banyak sekali, sehingga yang kita sajikan di sini ini sudah hasil pengkajian banyak sumber. Jadi teman-teman, net profit margin kalau ini semakin tinggi maka semakin baik. Artinya ini sudah kita jelaskan, semakin tinggi nilai net profit margin maka akan semakin baik. Itu artinya perusahaan mampu menekan beban operasional dari penjualan bersihnya untuk menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi. Jadi seperti itu penjelasannya teman-teman. Sehingga kenapa kalkulator saham Excel ini kemudian otomatis menjawab, karena ini lebih dari ekspektasi, lebih dari standarnya, di mana lebih dari 20%, sehingga ini sangat baik. Semakin tinggi lagi net profit marginnya, maka akan semakin baik lagi teman-teman. Nah, itu penjelasan kita soal net profit margin. Buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, karena di sini akan ada 35 rasio keuangan. Sebagian sudah kita jelaskan kemarin soal rasio solvabilitas, tapi baru 2, nanti akan kita jelaskan satu persatu teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Dan buat yang mau memilih kalkulator saham Excel ini, masuk ke bloganalis.co.id, kemudian di bagian menu tools, teman-teman klik kalkulator saham Excel. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan bila suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.